Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan STE ya. Kali ini STE mau sedikit edukasi soal CPU POM ini 2 in 1 ya, atau satu CPU bisa untuk menghandle atau memerintah dua pompa ya. Jadi ini kebetulan customer bookingnya judulnya itu CPU POM ini 2 in 1 support pompa DC ya. Jadi ciri-cirinya kalau support untuk pompa DC itu kita kasih yang terminal jepit ya, karena ini ampernya lebih besar ya. Jadi kalau nanti pakai DC tergantung nih DC nya pengen power supply single, karena kalau pompa DC kan kemungkinan voltasenya kan 12 volt ya, sedangkan CPU juga menyala misalkan menggunakan power adaptor 12 volt gitu ya. Jadi bisa customer itu nantinya bila ini untuk DC, di sini power supply switching ya, saya sarankan menggunakan ampere yang besar ya, bisa 20 ampere, 30 ampere, 40 ampere terserah, tapi yang besar ya, supaya CPU itu lebih awet gitu ya, lebih stabil. Oke, kita bahas lagi ke DC ya. Ini sini switching, positifnya sebelah kiri ya. Di bawah ini ada tulisan juga, ada tag petunjuk power pompa ya. Sebelah kiri positif, sebelah kanan negatif ya. Ini pompa 1, ini pompa 2. Ini pun positif pompa 1, negatif pompa 1. Positif pompa 2, negatif pompa 2. Sini power pompa, yang artinya switching atau aki bisa juga ya. Dan kalau ingin adaptornya single atau satu, jumper 2 ini pindah ke kanan, dua-duanya ya. Jumper ini ada dua jumper ini boleh dipindah ke kanan bila ingin cuma menggunakan satu power supply ya. Tapi kalau ingin biarpun pompanya DC pengen lebih awet CPU-nya, dikasih adaptor mandiri via sini, via soket DC, atau di sini positif, sini negatif ya. Terus jumpernya ini di kanan, dijamin akan lebih awet CPU. Kenapa? Karena antara power pompa dan power CPU itu terpisah ya. Sedangkan kalau kita bicara load atau beban terbesar itu kan pompa ya. Beban itu kan dia akan makan ampere atau makan voltase. Misalkan pompa tuh pas pertama nyala, kalau adaptornya jelek itu bisa dropnya itu bisa banyak gitu ya, bisa sampai kadang 3 volt, 4 volt, 5 volt, bahkan 6 volt pun ada kalau adaptornya jelek gitu ya. Tapi kalau adaptornya tadi misah ya, sedangkan CPU kan dia memerlukan ampere kecil, biarpun di pompanya itu drop, power supply untuk pompa itu drop, kalau ini mandiri ya, adaptornya mandiri tidak gabung, itu CPU tetap akan stabil gitu ya. Jadi untuk pin-pin outnya itu ya. Jadi kalau ini tipe menggunakan pompa AC pun bisa. Contohnya jumper ini di kiri ya. Dua jumper ini harus di kiri kalau untuk pompa AC. Terus biasanya sini pakai trapo switch, trapo konvensial ya, atau trapo 3 ampere, trapo jadul. Itu 12 CT 12 gitu ya, untuk menyalakan CPU. Terus di sini PLN 220, tapi syarat ya, jumper ini harus di kiri ya. Ini pompa AC 1, pompa AC 2 gitu ya. Jadi CPU ini support untuk pompa AC DC dengan line yang sama, dengan hanya pengubahan jumper ya gitu. Terus jumper ini kenapa dipasang? Ya itu tadi, kalau misalkan nggak mau ribet, mau misalkan power supply-nya pompa DC-nya bagus, itu boleh jumper ini di kanan, CPU ikut nyala gitu. Jadi intinya jumper ini bila pompanya DC, powernya kan sudah DC tuh, CPU kan nyalanya dengan DC. Nah, jumper ini sebenarnya untuk menyuplai si CPU gitu ya. Makanya kalau untuk pompa DC
pompa AC dia jumper ini harus di kiri gitu ya. Oke. Terus ini terminal sensor ya, terminal sensor ini negatif, ini positif, ini kuning data. Jadi hitam, kuning data, merah, kuning, hitam, kuning, merah gitu ya urutannya. Kalau di kabel sensornya gitu ya. Ini switch nozzle bila difungsikan, tapi jarang sekali juga difungsikan ya. Oke, ini RTC jam. Jadi terminalnya cuma itu. Kalau mau dipasangin printer, ini soket untuk printer gitu ya. Saya rasa cukup itu aja. Dan ini kebetulan pembokengannya 2 ya. Ini pun bokengnya display merah karena stok kami adanya stok merahnya lagi kosong. Kita kasih biru yang harganya sebenarnya jauh lebih mahal untuk display warna biru ya. Jadi display biru ini pun menggunakan voltase di 8 volt ya. Jadi CPU ini kalau dicolokkan di display merah, kalau nggak diturunkan voltasenya, voltase display ya, nurunkan dari sini ya, itu berpotensi display merah itu IC-nya mati gitu ya. Kita coba cek sedikit ya untuk kode settingnya. Ini kan di pertamax ya. Kita pindah ke 1 pada saat standby. Ini kan standby, saya tekan C ya. Dia pindah ke nozzle ya. Ini pertalite ya. Jadi kode settingnya standar 123, itu cek totalisator. Tadi saya sudah nyoba, jadi ada hasil transaksi ya. Ini pun menunjukkan liter yang terakhir gitu ya. Terus 321 tes pulser. Ini kalau saya tekan OK itu pompa nyala atau relay nyala gitu ya. 456 sisa stok ya. Jadi standar ya untuk kode-kodenya 1001 stok ya, dicetok 1013 kalibrasi 1014 1014 ya. Delay pompa on standar 2 ya. 1015 harga BBM ya. Jadi ini kan 2 nozzle, jadi setiap nozzle-nya itu harus setting sendiri-sendiri ya. Jadi ini kan untuk pertalite, kita nyetingnya ke pertalite gitu. Kecuali jam ini nyetingnya di pertalite atau di pertamax itu bisa. Ini kan jam tahun, karena ini sistem support print, sebenarnya dia ada jamnya ya, ada RTC-nya. Terus 1015 1017. Nah, edit P1 P2. Misalkan P1 P2 ini kan 5000 standar. Ini kalau pengen diedit menjadi 10.000 gitu, dia harus masuk 1017 ya. Nah, seperti ini. Terus kita ketik 10.000 nih gitu. Terus tekan tahan P1 gitu ya. Itu akan mengubah P1 ini gitu ya. 1018 edit nama. Ini kalau pengen ngubah nama nih, ini kan udah kedip-kedip ya. Hurufnya ini pun sama, abjad di sini pun sama ya. Tinggal nyari A besar, B besar, C besar, C kecil gitu ya. Jadi untuk mengedit ini tekan huruf yang diinginkan. Kalau pengen geser ke kanan, tekan OK ya. Cari huruf lagi apa, geser lagi OK ya. Ingin spasi itu tekan agak lama angka 0, atau ini udah tulisan spasi ya, tekan agak lama. Terus kalau misalkan udah penuh nih, udah namanya udah bener ya, untuk mengesep itu tekan M ya. Ini kalau saya tekan M pindah dia, ini kan edit lama. Nih, pindah sama dengan ngesep. Nah, ini kan alamatnya jalan apa gitu ya, sama seperti tadi ya prosesnya ya. Terus untuk menyimpannya, nah ini nama pertalite-nya juga, pertamax gitu ya. Jadi untuk edit namanya itu 1019 toleransi ya. Ini biasanya kalau customer punya masalah soal nozzle belum dibuka, display tag di display jalan dulu, itu siasatnya ya hanya untuk pertolongan darurat. Ini gunakan toleransi ya. Toleransi itu misalkan tadi loncatnya 1000 ya, sini tulis 1000, itu hilang loncatnya, nggak bakalan loncat gitu. Tapi itu untuk darurat ya. Harusnya
Kalau masalah angka jalan dulu itu yang harus dibenahi itu perpipaannya atau instalasinya ada yang merembes atau bocor gitu ya. Karena apa? Kalau dia merembes, otomatis kan dalam instalasi kan terjadi rongga ya. Sedangkan sensor itu cara kerjanya kan dia begitu mutar ya, dia akan lapor gitu. Sensor itu kalau lupa jalan biarpun sebentar itu tetap dia menunjukkan nominal gitu ya. Tapi kalau tekanannya tadi tetap, sensor nggak akan gerak biarpun nozzle belum dibuka gitu ya. Pemahamannya cuma sesimpel itu juga, tapi memang untuk mengklarifikasinya itu ya kalau di lapangan lumayan nyarinya nih bocornya di mana, rembesnya di mana gitu ya, lumayan lama gitu ya. Oke, saya rasa cukup itu ya untuk panduan ini. Ini masalah terminalnya tadi juga sudah final, udah semua ya. Saya rasa cukup itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.